Om Swastiastu, Om Awignamastu, Nama Sidam. Semeton Bakta Hindu Dharma Nusantara yang berbahagia. Hari ini kita berlanjut ngobrol pintar tentang resiatnya Sruti Murni, yang temanya adalah bagaimana Sruti sebagai napas Brahman. Nah, pertama-tama sebelum kita memulai, untuk yang sudah ahli dalam perwedaan, membaca Weda, terutama Sruti, kemudian menerjemahkan, mari saling membantu agar sama-sama saling mencerahkan. Dan saya pribadi mohon dibantu, karena ini adalah tahap belajar ya, bagaimana kita membuka Sruti yang dikatakan oleh kebanyakan masyarakat kita bahwa Sruti sulit dibaca. Tapi mari kita mencoba untuk belajar bersama bagaimana sebenarnya Sruti itu. Jadi kita berupaya belajar, dan kita juga berusaha menerima, beradaptasi. Bukan berarti adanya perubahan dalam budaya atau cara kita nanti sudah dikatakan aliran baru, bukan ya. Tapi kita mencoba membuka yang katanya kitab suci agama Hindu adalah Weda. Nah, Weda sendiri ketika didaftarkan menjadi agama Hindu yaitu Caturweda dan Upanishad tentunya. Ini yang benar-benar murni tanpa adanya tafsir-tafsir. Kalau tafsir-tafsir atau penjelasan itu ada di Smriti. Dan kita mencoba ini, kita membuka Sruti murninya. Dengan kemajuan iptek, teknologi AI, sekarang kita mudah untuk mempelajarinya. Baik semeton, ini kita akan memasuki seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa bagian ini adalah bagian yang semakin halus dan sangat subtil gitu ya. Karena bagian ini adalah akan membahas Sruti sebagai nafas Brahman atau prana Brahma, sabda yang hidup dan menjadi kebenaran ya. Mari kita duduk sejenak dalam keheningan batin, karena bagian ini berbicara bukan tentang kata, tetapi tentang nafas. Nafas kesadaran Brahman yang menghidupkan seluruh Weda. Kalau nafas manusia itu menghidupkan tubuh kita, kalau nafas Brahman dalam Sruti ini berarti dalam kegiatan sehari-hari kita itu kita bersandar kepada Sruti maksudnya, sehingga Sruti akan berjalan terus dari hari ke hari dalam aktivitas kita. Itu maksudnya nafas itu mungkin ya. Tapi mari kita coba lihat. Nah, Sruti sebagai nafas Brahman, prana yang menjadi sabda dan kebenaran. Nah, dalam Parada Aranyaka Upanishad yaitu dikatakan prano wawa Brahman. Prana sesungguhnya adalah Brahman. Jadi prana adalah Brahman. Kita jelaskan lagi pada Sruti ini. Sruti lahir dari prana, atau Sruti lahir dari nafas Brahman. Seperti itu ya. Ini dapat dijelaskan pada kitab suci Weda kita, terutama pada Atharva Weda, pada kanda ke-11, sukta ke-4, mantra ke-1 ya, dikatakan
Saya akan mencoba lagi menyanyikan dengan fales ya. Pranat waca praja yante pranat riko atarwa ngirasa. Dari prana lahirlah sabda atau yang kita sebut dengan wak. Dari prana pula lahirlah mantra-mantra Rigveda atau yang kita sebut dengan RC. Kemudian ajaran para Atharva Ngiras atau resi suci. Saya ulangin lagi ya supaya kita jelas. Dari mantra tadi, dari prana lahirlah sabda atau wak, dari prana pula lahirlah mantra-mantra Rigveda dan ajaran para Atharva Ngiras. Nah, Bhakta Suci, Shruti ini menegaskan bahwa prana adalah sumber dari segala mantra. Sebelum ada kata, itu ada nafas. Sebelum ada bunyi, itu ada getaran kehidupan. Maka para resi mendengarkan prana Brahman itu. Nafas universal yang menggetarkan seluruh alam semesta ini. Nah, dan dari sanalah lahir mantra-mantra suci semeton para Bhakta Hindu Dharma Nusantara. Sangat agung ya. Mungkin saya sampaikan sekali lagi. Para resi mendengarkan prana Brahman itu sebagai nafas universal yang menggetarkan seluruh alam semesta. Dan dari sanalah lahir mantra-mantra suci. Nah, kemudian semeton, Brahman bernafas dan dunia bernyanyi. Nah, bagaimana Shruti menjelaskan itu? Brahman bernafas dan dunia bernyanyi. Baik, kita jelaskan di sini oleh kitab suci kita, kitab suci Weda, terutama pada Rigveda Mandala 10 Sukta 125 mantra yang ke-8 ya. Aham ewa swayam idam wadami justam dewe bir uta manusesu. Aku, mantra-mantra suci atau wak tadi, sendiri yang mengucapkan ini. Ya, saya ulangin. Aku, wak maksudnya, aku sendiri yang mengucapkan ini. Disukai oleh para dewa dan manusia. Dalam Shruti ini, sabda ilahi atau wak tadi berbicara sebagai Brahman. Ya, berbicara sebagai Brahman itu sendiri. Ia berkata, akulah yang berbicara. Seperti itu ya. Ini bukan sembarangan, tapi akulah yang berbicara. Artinya setiap mantra, setiap doa, setiap ucapan yang benar adalah napas Brahman yang berbicara melalui kita. Manusia hanya menjadi alat resonansi, sementara yang berbicara sesungguhnya adalah kesadaran Brahman yang bergetar dalam prana itu sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian, prana adalah Weda yang hidup. Apa ini? Prana adalah Weda yang hidup. Ini dapat dijelaskan melalui Barada Aranyaka Upanishad pada Adhyaya 1, Brahmana 3, mantra ke-23 ya. Prano wa Brahma iti hoa
sesungguhnya adalah Brahman. Demikian sabdanya. Saya ulangi lagi. Prana sesungguhnya adalah Brahman. Demikian sabdanya. Sabda Brahman maksudnya. Nah, maknanya apa para Bhakta Hindu Dharma Nusantara? Weda bukanlah kumpulan teks mati, tetapi getaran hidup dari nafas Brahman itu sendiri. Ketika Bhakta melantunkan mantra dengan kesadaran dan nafas yang suci, maka sejatinya Bhakta sedang mengembalikan nafas dirinya ke nafas Brahman. Inilah bentuk tertinggi dari resi yatnya itu. Yatnya tanpa api luar. Maksudnya tanpa ada api di luar dari kita. Yaitu yatnya tanpa api luar. Di mana prana menjadi agni dan sabda menjadi persembahan. Saya ulangi, prana menjadi agni dan sabda menjadi persembahan. Kemudian semeton kita beranjak kepada mantra dan prana menyatu dalam kesadaran. Bagaimana kitab suci Weda menjelaskannya? Menurut Taittiriya Upanishad pada Anuwaka 8 mantra pertama dijelaskan. Tasya wa etasya purusasya prana eva srada yajna wat. Pada diri Purusa Agung ini, prana adalah iman atau srada, dan wak atau sabda adalah yatnyaya. Inilah penegasan yang sangat lembut dan indah dari Sruti. Prana dan wak tidak terpisah. Saya ulangi, prana dan wak tidak terpisah. Yang satu adalah angin kesadaran, yang lain adalah suara kesadaran. Ketika keduanya menyatu dalam srada atau iman sejati, muncullah getaran suci yang disebut dengan mantra Brahman. Dan saat itu pula seseorang tidak lagi membaca mantra, melainkan dihirup dan dihembuskan oleh Brahman itu sendiri. Nah, teman-teman, sekarang kita berlanjut bagaimana menjadi saksi napas Brahman dalam diri saat ini. Untuk dunia zaman sekarang ya. Dapat dijelaskan melalui Prasna Upanishad pada adhyaya kedua, mantra ketiga ya. Sa esa prano butanam ayur esa sarwa syaiswara. Inilah prana, kehidupan dari segala makhluk, penguasa dari semuanya. Saya ulangi, inilah prana, kehidupan dari segala makhluk, penguasa dari semuanya. Nah, para Bhakta Hindu Dharma Nusantara, prana bukan hanya udara yang dihirup, melainkan kesadaran yang menghidupkan kehidupan. Seperti yang saya ucapkan di awal. Prana bukan hanya udara yang dihirup, melainkan kesadaran yang menghidupkan kehidupan. Ketika kita menyadari napas masuk dan keluar sebagai getaran Brahman, kita sedang melakukan resiyatnya. Ya, ketika kita menyadari nafas masuk dan keluar sebagai getaran Brahman, kita sedang melakukan resiyatnya tertinggi, mempersembahkan setiap napas kepada sumbernya. Dan dalam kesadaran itu, Sruti menjadi hidup di dalam diri kita.
Sabda tidak lagi dibaca dari kitab, tetapi berdenyut dalam nafas. Nah, semeton Bhakta Hindu Dharma Nusantara yang saya muliakan, yang pada akhirnya ngopi ini dapat saya simpulkan bahwa Sruti sejati bukanlah suara yang ditulis, melainkan napas Brahman yang bergetar dalam seluruh ciptaan. Barang siapa mengatur napasnya dalam kesucian dan iman, ia sedang melantunkan weda tanpa suara. Demikian, semoga dapat mencerahkan. Kesempurnaan hanya milik ide Sang Yang Widiwasi Sang Brahman. Kesalahan, kekurangan sempurnaan adalah milik saya. Untuk itu, berikan masukan yang positif sehingga dapat saling mencerahkan. Mari terapkan Trikaya Parisuddha sehingga kita tetap harmonis. Suksema. Om Santi 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 Om. Rahayu semeton.